Ferdinand to open the and they're through here and Witan Marcelino tucks it past the goal area and it's nodded on and it's in. Hola netizen yang tercinta, Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Hasil itu didapat setelah laga melawan Yordania. Indonesia melawan Yordania di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Minggu 21 April 2024 malam. Garuda Muda menang telak 4-1. Penalti Marcelino Ferdinand di menit ke-23 membawa keunggulan 1-0 sebelum digandakan lewat sepakan indah Witan Sulaiman di menit ke-40. Di babak kedua Indonesia menambah 2 gol lagi lewat Marcelino Ferdinand dan Komang Teguh. Sementara Yordania mendapat gol dari bunuh diri Justin Hubner. Skor 4-1 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dengan mantap. Garuda Muda menjadi runner-up grup A dengan 6 poin di bawah Qatar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alhamdulillah timnas kita lolos ke semifinal per 8 besar Piala Asia U23 di Qatar setelah mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Mari kita bahas. Yes, terima kasih Garuda Muda. Bukan cuman menang, tapi permainannya jauh. BTW yang belum tahu, Yordania itu tadi setelah gue cari tahu dia peringkat ke-71, sementara kita di 130-an. Jadi ada selisih sekitar 60 peringkat yang dimana, tapi kita kelihatan kayak di atas dia malah peringkatnya. Respect untuk semua pemain. Jujur, ini adalah kerja keras semua pemain. Gak ada yang siapa yang ini siapa yang ini. Menurut gua nggak, selama yang gua nonton ya. Karena ini semuanya benar-benar bagus banget dan sesuai game plan menurut gua. Kalau lu tanya siapa yang terbaik, semuanya terbaik. Oke? BTW resmi juga mungkin bisa diumumin kalau perpanjangan kontrak STY sudah ada di mejanya karena sudah berhasil mampu bawa Piala Asia U23 ke 8 besar. Targetnya Sintayong 4 besar. Kalau misalkan 3 besar kita lolos ke Olimpiade. Menurut kalian kira-kira gimana? Komen di samping. Let's go follow gue buat tweeting berita bola mancanegara. Gue jamin besok akan ada yang sangat amat kesulitan untuk mencari celah untuk mengkritik timnas Indonesia lagi. Karena gue lihat di pertandingan ini hampir nggak ada celah untuk bisa dikritik. Bahkan 5 gol, 5-5 pemain kita yang cetak. Istilahnya Hubner itu tadi giveaway lah. Bukan salah Hubner juga karena di flag kan dia nggak tahu. Tapi selebihnya gue bilang Yordania itu hampir ya bisa gue bilang diobok-obok. Mungkin mereka ciptakan peluang. Tadi ada sempat ya beberapa momentum mereka ciptakan peluang pada saat 3-1. Mereka ada peluang berbahaya tuh. Tapi Hernando luar biasa. Hernando juga sangat luar biasa. Persiapan dulu ya pemanasan sebelum lawan nanti Jepang atau Korea itu kan lebih parah lagi. Jadi bagus juga kita diuji berapa kali peluang Yordania, tapi kita menurut gue ya permainan kita cantik sekali. Bagaimana kita build up, tadi pemain-pemain sudah diganti pun ada beberapa kali kombinasi yang cakep. Wah, gue sih sangat terhibur. Sangat amat terhibur dengan permainan kita. Marcelino, Witan top. Menurut gue Witan sangat top di pertandingan tadi. Bener-bener top. Terus Nathan Joe Hubner, selain gol sendiri, dia tampil sangat solid. Yang agak kurang itu ya sektor sebelah kanannya Fajar Watroman itu doang. Tapi sisanya untuk gue bermain sangat baik. Rafael Struijk memang ada berapa kali peluang besar dia buang, tapi dia bekerja keras, dia membuat penalti juga. Jadi patut diapresiasi Marcelo sudah. Nathan Joe, Rido luar biasa sekali leadershipnya. Asis ke Witan juga dengan satu sentuhan cantik sekali. Ferrari juga cukup solid. Komang yang baru masuk pun langsung cetak gol. Komang ini ya kalian bisa cek aja 2 pertandingan terakhir dia cetak gol terus. Entah tiba-tiba ada dia aja, kepala dia luar biasa juga. Jadi hampir semua bermain luar biasa, hampir semua bermain baik dan kita lolos ke babak selanjutnya, resmi lolos ke babak selanjutnya. Dan yang paling penting adalah dengan 6 poin plus STY diperpanjang. STY otomatis kontraknya diperpanjang. Itu yang lebih happy gue karena STY benar-benar sudah membuktikan kontribusinya terhadap timnas kita top top. Selamat kepada timnas Indonesia, selamat kepada pemain, selamat kepada staff kepelatihan, dan selamat kepada STY perpanjang kontrak. Selamat kepada sepak bola Indonesia, selamat kepada PSSI. Mantap. Indonesia mencetak sejarah.
tim debutan langsung lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Padahal Indonesia ini ada di grup neraka guys, bersama Qatar, Australia, Yordania. Tapi Indonesia bisa lolos secara meyakinkan dengan perolehan poin 6 guys ya. Habis membantai Jordan 4-1, mengalahkan Australia 1-0, dan kalah dengan Qatar itu pun kalahnya karena wasit guys ya. Itu aslinya kita bisa menang lawan Qatar itu ya. Dan saatnya sekarang guys ya, kita ramaikan hashtag Sintayongstay. Ramaikan komentar dimanapun kalian komen ya, ramaikan dengan hashtag Sintayongstay untuk Pak Erick Thohir ya. Tunggu apa lagi Pak? Tunggu apa lagi Pak? Saatnya kita perpanjang Sintayong. Indonesia mainnya biasa aja, Jordan yang mainnya jelek, makanya bisa menang, kata Bung Toel. Udah gak ada alasan lagi buat gak memperpanjang kontraknya Sintayong. Udah lolos Piala Asia, 2 tim loh yang lolos loh, senior sama under 23. Terus seniornya pun lolos ke babak knockout. Yang sekarang nih under 23-nya lolos ke quarter final. Kurang apa coba Sintayong? Langsunglah Pak Erick, tidak perlu berlama-lama, sodorkan kontrak seumur hidup buat Sintayong. Secara permainan udah nggak perlu diragukan lagi lah. Dan yang ngide nih, si Nathan ditaruh di gelandang nih. Gue pengen tahu nih siapa nih yang ngide nih. Cakep banget cuy. Menurut gue man of the match itu si Witan ya. 1 gol, 1 assist, mainnya Spartan banget dari menit awal gitu. Walaupun Marcelino 2 gol, tapi gua rasa Witan lebih pantas jadi man of the match. Di perempat final ketemu Korea atau Jepang, ya gua rasa ini lawan yang sangat berat gitu ya. Tapi bukan hal yang mustahil. Kalau misalnya bisa menang lawan Korea atau Jepang, itu berarti lolos ke Olimpik Paris 2024. Dan kalau emang beneran lolos gitu, Sintayong pantes sekali untuk dibikinin patung. Mau ditaruh di Tanah Abang kayak, mau ditaruh di Simpruk, mau taruh di Pademangan, itu terserah deh. 1 match lagi untuk menuju Paris 2024. Semoga bisa lolos. Mantap. Berjaya kemenangan timnas Indonesia melawan Jordania dengan skor 4-1. Gol dicetak sama Witan, Marcelino 2 gol, dan Komang 1 gol. Dan ini adalah skor yang jauh di atas atau tebakan teman-teman di VT aku sebelumnya ya. Tapi kemenangan ini adalah sebagai kita mencetak sejarah lolos 8 besar di ajang Piala Asia under 23 tahun. Ya, dipastikan coach Sintayong akan diperpanjang kontraknya sama Erick Thohir, dan ini lolos 8 besar adalah suatu sejarah bagi Indonesia. Terima kasih anak-anak muda yang telah berjuang untuk Garuda di dada untuk Indonesia. Dan ini timnas Indonesia akan melawan antara Jepang dan Korea Selatan, dan kita optimis bisa lolos 4 besar. Semoga kita bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Selamat berjuang anak muda timnas U23. Yogis, untuk pertama kalinya timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan Yordania dengan skor tipis 4-1. Gila, keren banget ya. Australia aja kemarin dikalahkan, untung aja Qatar tuan rumah ya. Itu kalau nggak main wasit. Wow, dari segi gameplay juga timnas Indonesia bagus banget dibanding Qatar. Qatar cuma menang di wasitnya doang. Timnas Indonesia harus menunggu siapa lawannya di babak 8 besar nanti, antara Jepang atau Korea Selatan. Kalau timnas Indonesia mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, otomatis timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade di Paris nanti. Seandainya timnas Indonesia nanti bisa lolos ke Olimpiade di Paris, timnas Indonesia bakal ketemu sama timnas Argentina, sama timnas Prancis. Kemungkinan ada rumor yang mengatakan kalau Messi bakal ikut Olimpiade di Paris nanti bersama timnas Argentina. Kebayang gak sih kita ketemu sama timnas Argentina U23 yang diperkuat sama Bang Messi setelah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia U23. Kita nggak boleh melupakan seorang yang sangat ganteng dari Korea Selatan, yaitu Oppa Coach Sintayong.
Opa Sintayong kontraknya bakal berakhir di bulan Juni ini. Tapi kalau Opa Sintayong berhasil membawa timnas U23 lolos ke babak 8 besar, otomatis kontraknya bakal diperpanjang hingga 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2027. Opa Sintayong benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan 336 derajat untuk timnas Indonesia. Berhasil membawa timnas senior lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah ke babak 16 besar Piala Asia. Dan yang terbaru, berhasil membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Gokil banget, hormat kepada Opa Sintayong. Lawan Yordania aja tadi golnya berkelas banget. Asli Indonesia bukan lagi level AFF, tapi udah level Asia. Udah ditakuti sama tim-tim dari Asia yang kelasnya udah di atas. Australia aja kita kalahkan, satu yang kita nggak bisa kalahkan yaitu Qatar, karena mereka ada wasit. Ini baru merah yang asli. Tadi mah MU kagak danta. Timnas U23 Indonesia baru menyala. Bukan apa-apa ya John, kan capek Angga Yunanda kalau bahas MU mulu. Makan hati. Mending bahas timnas U23 Indonesia menang meyakinkan 4-1 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Menyala bosku. Lo denger nih kritikus timnas. Denger baik-baik. Ini 4 gol. Udah ngebobolin 4, udah bukan gol kebetulan lagi. Golnya juga cakep-cakep. Nih kalau timnas U23 Indonesia mainnya kayak gini terus, ya ilah tuan rumah Qatar mah kagak ada apa-apanya tanpa bantuan wasit. Gol timnas U23 Indonesia diciptakan oleh 2 gol Marcelino, 1 gol dengan proses cantik dan penyelesaian akhir yang cantik oleh Witan, dan 1 gol terakhir diciptakan oleh Komang. Mohon maaf nih, timnas U23 Jordan itu timnas yang bagus loh, tapi Indonesia John bisa ngebobolin 4 gol ke timnas U23 Jordan. Lu bisa lihat dari segi statistik timnas U23 Indonesia versus timnas U23 Jordan, kita nggak kalah sama sekali. Kan dari ball possession kita unggul dikit loh. Dari passingnya aja, akurasi passing kita itu lebih baik. Ini bro, trust the process bro. Sintayong bersama timnas benar-benar menyala John. BTW gue nggak salah informasi kan ini ya, timnas U23 Indonesia baru pertama kali partisipasi di Piala Asia U23 dan pertama kalinya lolos ke babak 8 besar. Gue senang banget sih timnas Indonesia ngegolin sampai 4 biji. Biarin aja no, admin Instagram Asian Cup sibuk lu sono. Mereka tahu netizen Indonesia aktif bener di sosmed lah, ngegolin Indonesia 1 aja diposting berkali-kali. Ini sampai 4 biji. Lu lihat postingannya ntar banyak. Well, sekali lagi congratulations untuk timnas U23 Indonesia. Congratulations untuk Pak Erick Thohir, untuk Sintayong, dan untuk semua jajaran-jajaran yang ada di timnas Indonesia. Kita jujur bangga dan kita akan terus support sampai sejauh mana timnas U23 Indonesia akan melangkah di Piala Asia U23. Untuk Anda kritikus timnas Indonesia, mandi Anda.